wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Guru, sahabat pendidik semuanya? Dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas sehari-hari dimanapun berada. Bagaimana adik-adik, anak-anak semuanya ya? Semoga tetap semangat di dalam belajar, apalagi pada bulan-bulan ini adalah menghadapi untuk kelas 6 ya, adalah asesmen akhir jenjang atau istilah dari ujian sekolah ya. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya akan menghadapi PAS ya, atau penilaian akhir semester. Untuk kurikulum merdeka itu ada SAS ya, sumatif akhir semester. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan tentang contoh soal asesmen akhir jenjang tahun pelajaran 2022-2023, mata pelajaran IPS kelas 6 ya. Nanti pelaksanaannya disesuaikan ya dari masing-masing daerah. Baik, marilah kita kaji bersama latihan soal asesmen akhir jenjang kelas 6 tahun 2022-2023. Nah, ini biasanya ada petunjuk umumnya ya, bagaimana kalian bisa mempersiapkan diri ya untuk mengikuti ujian dengan disiplin dan tepat waktu ya. Baik, inilah soal asesmen akhir jenjang kelas 6 SD MI tahun 2022-2023. Simak sampai selesai dan semoga nantinya bisa memahami. Baik, pertama, berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang Anda anggap benar ya, kalian anggap benar. 1. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pantai ya. Pantai. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik daerah yang ditunjukkan gambar di atas adalah C. Pemanfaatan untuk objek wisata bahari ya, bahari kelautan ya, pantai. 2. Penggunaan alat penangkapan ikan dari perahu layar ke perahu mesin tempel sangat menguntungkan bagi nelayan karena tidak lagi terpengaruh oleh angin. Dengan tenaga yang lebih ringan, nelayan dapat memperoleh hasil yang melimpah. Dampak yang akan terjadi dari penggunaan alat tersebut adalah C. Adalah jangkauan tangkapan lebih luas, betul. Ya, mendapatkan ikan yang besar, bisa jangkauan tangkapan lebih luas. Jadi dengan mesin tempel itu ya, nelayan akan leluasa kemanapun ya, akan bisa mencari ikan ya, tidak terikat dengan angin lagi. Jadi jawabannya jangkauan tangkapan lebih luas. B jawabannya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tokoh di samping tersebut berperang melawan penjajah Belanda di daerah A. Sulawesi Selatan, atau ini ya, ini Sultan Hasanuddin ya, di Sulawesi Selatan. A ya. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini peta Indonesia ya. Pusat wilayah Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha ditunjukkan nomor
D nomor 1 ya, di Sumatera ya. Nomor 5. Contoh jenis kegiatan ekonomi di bidang perhutanan adalah perhutanan. B. Pengolahan kayu jati dan rotan menjadi bahan baku mebel. Nomor 6. Pernyataan yang termasuk dalam usaha menghargai kegiatan ekonomi adalah D. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif yang orang tersebut ya, itu meneladani sikap yang positif dari orang tersebut. 7. Hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah satu, dua, tiga, empat, lima adalah B. 2 dan 3 menetapkan 12 kementerian atau departemen dan 3 membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 6 maaf, ini 7, 8 sekarang. Perhatikan daftar negara anggota ASEAN berikut ini: Indonesia, Filipina, Laos, Singapura, Brunei Darussalam. Negara ASEAN yang merupakan negara kepulauan ditunjukkan dengan nomor mana ya negara kepulauan di antara negara ASEAN ini? B. Indonesia ya. 1, 2, 4. Indonesia, Filipina, dan Singapura. Ini negara kepulauan ya. Jadi jawabannya B. 1, 2, 4. Nomor 9, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Masyarakat lebih terbuka dengan segala hal yang baru. Masyarakat enggan keluar dari daerah wilayah. Masyarakat dapat mempertimbangkan sesuatu dengan objektif. Masyarakat kebanyakan bersifat individualis. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri masyarakat modern ya. Ciri masyarakat modern adalah D. Masyarakat lebih terbuka dengan segala yang baru. Dan 3 yaitu masyarakat dapat mempertimbangkan sesuatu dengan objektif. 1, 3 ya. D jawabannya. 10. Di bawah ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah adalah A. Minyak bumi dan gas alam. 11. Dampak dari kurang berpendidikannya suatu masyarakat adalah D. Banyak kemiskinan. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar peninggalan bersejarah di atas terletak di provinsi mana itu? Candi Borobudur. Jawabannya B ya, Jawa Tengah. 13. Perwakilan dari negara Thailand yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah B. Tanat Koman. 14. Perhatikan gambar berikut ini. Simbol peta di samping melambangkan A. Pelabuhan. 15. Kemajuan teknologi memudahkan konsumen untuk membeli barang impor bermutu dengan harga murah melalui internet. Perubahan yang akan terjadi pada masyarakat akibat hal tersebut adalah B. Pola hidup yang konsumtif. Perhatikan tabel berikut. Ini tabelnya. Alat transportasi, pesawat, kapal motor, pedati, delman, becak, bentor, pedati, truk, kereta, kapal laut, pesawat. Berdasarkan tabel tersebut, alat transportasi yang terdapat pada nomor 2 termasuk jenis transportasi. Pedati, delman, becak termasuk transportasi.
C. Tradisional ya, itu transportasi tradisional. 17. Perkembangan alat transportasi memberi pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat. Munculnya berbagai macam alat transportasi modern memberi dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah dampak positifnya adalah A. Mempercepat waktu perjalanan ya dari suatu tempat ke tempat yang lain. 18. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menghasilkan sampah. Lama-kelamaan tumpukan sampah berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Perilaku positif yang dapat dilakukan untuk menghindari pencemaran adalah D. Mendaur ulang sampah. Ya, jawabannya D. 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Jaga jarak dengan teman yang berbeda kepercayaan. 2. Menuruti nasihat orang tua. 3. Menjauhi teman yang sedang kesusahan. 4. Ikut mensosialisasikan bahaya virus corona. Sikap kepahlawanan yang dapat dicontoh dari pernyataan di atas adalah mana yang sifat kepahlawanan? D. 2 dan 4, yaitu menuruti nasihat orang tua dan ikut mensosialisasikan bahaya virus corona. Jadi 2 dan 4 atau D ya. Nomor 20. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi disebut C. Vulkanik ya. 21. Unsur peta di bawah ini adalah unsur-unsur yang ada di peta ya. 21 ya. Adalah C. Warna, simbol, dan legenda. 12. Berikut ini yang tidak termasuk dalam faktor produksi adalah tidak termasuk dalam faktor produksi atau penghasil. Adalah D. Kewirausahaan ya. 23. Di bawah ini yang merupakan pegunungan yang terletak di Pulau Jawa, antara lain di Pulau Jawa. Ya, 23. A ya. Pegunungan Sewu, Pegunungan Kendeng, dan Pegunungan Kapur Utara. 24. Candi Borobudur merupakan kenampakan buatan yang merupakan ikon dari Provinsi A. Jawa Tengah. 25. Pak Jali seorang petani. Akhir ini harga pupuk naik 2 kali lipat. Sebagai anggota koperasi unit desa, Pak Jali berinisiatif membeli pupuk di koperasi dengan harga lebih murah. Dari ilustrasi di atas, Pak Jali menerapkan manfaat koperasi yaitu A. Menyediakan kebutuhan anggota. 26. Perhatikan gambar berikut ini. Ini tokoh ya. Tokoh pada gambar di samping ini merupakan pendiri kerajaan D. Majapahit. Ini ya. 27. Negara yang pernah menjadi provinsi di Indonesia yaitu B. Timor Leste ya, itu sebagai negara yang pernah menjadi provinsi di Indonesia ya, sekarang sudah memisah menjadi negara tersendiri. 28. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat sekitar pantai yang berhubungan dengan potensi wisata alamnya yaitu A. Menyewakan perahu. Oh bukan, maaf. Masyarakat sekitar pantai yang berhubungan dengan potensi wisata alamnya.
wisata alam ya. Jadi ini menyewakan perahu ya. 29. Di bawah ini merupakan latar belakang berdirinya ASEAN, yaitu A. Sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing dan merupakan satu rumpun. 30. Berikut ini negara-negara pendiri ASEAN adalah A ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Itu. Nah, mari kita ikuti untuk soal isian ya. Isian singkat, isilah dengan jawaban yang singkat. 1. Gambar di bendera di bawah ini menunjukkan bendera negara Thailand ya. 2. Sikap kita sebagai siswa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah dengan cara belajar dengan tekun, belajar giat, dan menuruti nasihat orang tua ya. Itu salah satu cara ya untuk meneruskan perjuangan. 3. Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan terus berkembang dengan baik jika seluruh warga negara Indonesia bersatu dan bergotong royong dan bekerja keras ya. Kalian sebagai siswa adalah belajar giat dan tekun. Nomor 4. Arti penting kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah bebas dari penjajah dan membangun ya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat bersama. 5. Cara menghargai jasa-jasa para pahlawan adalah mengikuti upacara Hari Pahlawan, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu contohnya ya cara menghargai para pahlawan. Romawi 3, jawablah dengan benar. 1. Keadaan cuaca di Indonesia selalu dipantau oleh badan yang disebut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2. Apa saja hasil keputusan rapat BPUPKI ke-1? Yaitu membahas tentang rumusan dasar negara hingga akhirnya dicetuskan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nomor 3, sebutkan Menteri Luar Negeri negara pendiri ASEAN yang ikut dalam pertemuan di Bangkok. Yaitu Indonesia oleh Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Raja Ratman, Filipina Narciso Ramos, dan Thailand Tanat Koman. Nomor 4, jelaskan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya ya dari globalisasi itu adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Tetapi dampak negatifnya adalah dari globalisasi, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, dan gaya kebarat-baratan. Itu dampak negatifnya. Nomor 5, sebutkan masing-masing 2 contoh yang merupakan globalisasi dalam bidang komunikasi, pendidikan, dan transportasi. Di bidang komunikasi yaitu adanya internet, telepon, email, media jejaring sosial. Di bidang pendidikan ya ini pengaruhnya adalah pada pertukaran pelajar, sistem belajar mengajar tidak selalu harus tatap muka dan sebagainya ya.
C. Transportasi, yaitu membuat alat transportasi yang canggih beserta sarana yang memadai lebih cepat dan efisien, yaitu adalah jawaban dari soal urean ya. Baik ya, di sini soalnya juga telah dituliskan ya kata kuncinya ya, kunci jawabannya dilengkapi ya. Nah, demikian Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik kelas 6 ya, guru kelas 6 serta anak-anak sekalian. Itulah gambaran ya tentang soal untuk asesmen akhir jenjang tahun pelajaran 2022-2023 kelas 6 ya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung selalu channel Pledno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA guru maupun siswa ya, agar bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa kembali. Ikuti terus channel Pledno Berbagi dan dapatkan file-filenya ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.